Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melina Agustini, nomor NIM 2110047. Saya akan mempresentasikan tentang analisa kasus patah tulang terbuka femur dari segi anatomi fisiologi. Pengertian, patah tulang atau fraktur yaitu terputusnya kontinuitas jaringan tulang yang umumnya disebabkan oleh roda paksa, tekanan eksternal, dan trauma. Sedangkan patah tulang terbuka, femur, yaitu patah tulang yang diikuti dengan adanya perlukaan maupun perobekan pada kulit yang mengakibatkan luka terbuka yang disebabkan oleh trauma langsung. Berikut ini adalah penyebab dari patah tulang, yaitu jatuh, kecelakaan, cedera olahraga, kejatuhan barang, dan lain-lain. Klasifikasi open fracture menurut Gustilo dan Anderson. Grade 1, luka kurang dari 1 cm. Grade 2, luka lebih dari 1 cm. Grade 3, terbagi atas grade 3A, yaitu kulit masih bisa ditutup. Grade 3B, kulit tidak dapat ditutup. Grade 3C, terdapat gangguan vaskular. Penata laksanaan, asesmen awal. Menegakkan diagnosa saving dengan mengacu pada ABC, airway, breath, and circulation. Kemudian emergency room management. Yang ketiga, pemberian antibiotik yang tepat. Yang kedua, debridement and irigasi, yaitu membuang jaringan mati pada daerah fraktur maupun benda asing. Mencuci daerah luka untuk mengurangi kepadatan kuman dengan cairan fisiologis. Yang ketiga, stabilisasi fraktur. Untuk open fraktur tipe 1 dan tipe 2 dipertimbangkan fiksasi dalam. Sedangkan tipe open fraktur yang ketiga dianjurkan fiksasi luar. Penutupan luka, rekonstruksi jaringan dan kulit. Yang terakhir, rehabilitasi, mengembalikan fungsi gerak secara optimal. Kemudian proses penyembuhan patah tulang. Pada dasarnya patah tulang dapat sembuh dengan sendirinya ketika mengalami fraktur. Saat patah tulang, tubuh akan bereaksi dengan berbagai cara untuk mengatasi hal ini, termasuk menyambung kembali patahan yang sembuh seperti sedia kala. Meskipun demikian, tulang yang patah harus berada di posisi yang tepat dan terlindungi agar terjadi penyembuhan yang baik. Pada kondisi ini, pengobatan patah tulang dari dokter umumnya diperlukan untuk membantu proses penyembuhan tersebut. Berikut adalah beberapa tahapan atau proses yang terjadi di tubuh, mulai dari tulang patah hingga memasuki masa penyembuhan. Berikut ini adalah prosesnya. Proses yang pertama adalah fase inflasi. Fase ini terjadi beberapa jam setelah kamu mengalami cedera. Kamu akan mengalami pembengkakan di daerah sekitar letakan patah tulang. Ketika pembekuan darah mulai terjadi, sistem kekebalan tubuh kamu akan mengirimkan sel-sel pluriprotein yang berfungsi sebagai pembersih pecahan-pecahan kecil tulang dan membunuh bakteri-bakteri. Fase ini berlangsung selama 1-2 minggu. Yang kedua adalah fase perbaikan. Selama 4-21 hari kemudian, kamu akan mengalami pembentukan soft kalus di sekitar daerah patahan tulang. Soft kalus adalah bahan tulang rawan. Pada tahap ini, kolagen akan masuk dan secara perlahan menggantikan darah beku. Kalus lebih kaku dibandingkan darah beku, namun tidak sekuat tulang. Maka itu, biasanya penderita patah tulang menggunakan gips untuk menjaga tulang dalam proses pemulihan agar soft kalus tidak rusak sehingga menghambat proses penyembuhan.
Yang ketiga adalah remodeling. Remodeling ini sekitar 2 minggu setelah tulang patah. Sel-sel osteoblast akan membentuk tulang baru, memproduksi mineral ke tulang yang baru agar keras dan kuat. Biasanya tahap ini membutuhkan waktu sekitar 6-12 minggu. Obat-obatan penunjang penyembuhan fraktur. Yang pertama adalah gips. Berfungsi untuk menjaga tulang-tulang yang patah tepat pada posisi yang tepat untuk mengurangi pergerakan, guna membantu mempercepat proses penyembuhan. Yang kedua adalah belat atau bidai. Sama seperti gips, untuk mengurangi pergerakan, namun pengobatan ini diberikan saat pembengkakan di sekitar tulang yang patah, karena gips terlalu kencang, sehingga mengurangi sirkulasi darah di area yang cedera tersebut. Yang ketiga adalah traksi. Alat yang terdiri dari katrol, senar, pemberat, dan rangka logam yang dipasang di atas tempat tidur. Fungsinya yaitu untuk meregangkan otot dan tendon di sekitar tulang yang patah, agar tulang dapat sejajar dan proses penyembuhan dapat berlangsung dengan tepat. Yang keempat adalah operasi patah tulang. Fraktur yang patah atau sulit diperbaiki dengan gips atau belat umumnya akan ditangani dengan operasi atau pembedahan untuk mengembalikan tulang yang patah ke posisi semula. Yang kelima, obat-obatan. Obat-obatan dapat membantu mengatasi gejala yang dirasakan. Beberapa obat-obatan tersebut ialah obat analgesik, yaitu untuk meredakan nyeri, contohnya seperti paracetamol, morfin, tramadol. Obat NSAID membantu penyembuhan tulang retak, yaitu contohnya ibuprofen, naproxen. Antibiotik untuk menghindari infeksi, contohnya cefazolin. Fisioterapi. Melakukan fisioterapi untuk membantu melemaskan otot dan mobilitas bagian tubuh mengalami fraktur untuk kembali menjalani aktivitas normal pada sebelum fraktur terjadi. Komplikasi fraktur. Perobekan pembuluh darah, pendarahan, embolisme, terjadi gumpalan di pembuluh darah, kompartemen sindrom, masalah pada otot, infeksi pada fraktur terbuka, dan yang terakhir adalah shock, hipovolemik. Kondisi jaringan lunak. Jaringan lunak adalah jaringan yang menunjang dan menghubungkan struktur di sekeliling tubuh, yang termasuk jaringan lunak antara lain lemak, otot, pembuluh darah, saraf, tendon, dan tulang sendi. Bisa kita perkirakan keadaan otot pada saat tulang patah tertutup baik-baik saja karena tulang tidak sampai merobek otot. Berbeda dengan patah tulang terbuka, keadaan ototnya sobek sehingga membuat tulang mencuat keluar dari kulit sehingga otot dan kulitnya sudah sobek. Mekanisme penyembuhan cedera otot. Fase degenerasi atau inflasi. Fase luka terjadi pendarahan pada daerah luka yang diikuti dengan aktivasi Kasdade, pembekuan darah, sehingga terbentuknya klot hepatoma. Proses ini diikuti oleh proses selanjutnya yaitu fase inflasi. Fase inflasi mempunyai prioritas fungsional yaitu homeostatis, anihilasi, jaringan mati, dan mencegah infeksi oleh bakteri patogen. Pada proses ini, platelet yang berbentuk klot hepatoma mengalami degranulasi, pelepasan faktor pertumbuhan seperti platelet, Denevert growth factor, dan transforming growth factor. Leukosit bermigrasi menuju daerah luka. Terjadi deposit matriks fibrin yang mengawali proses penutupan luka.
Proses ini terjadi pada hari kedua sampai keempat. Fase proliferasi. Fase proliferatif terjadi pada hari ke-4 sampai 21 setelah trauma. Keratinosit di sekitar luka mengalami perubahan fenotip. Degrasi hubungan desmosomal antara keratinosit pada membran basal menyebabkan sel keratin bermigrasi ke arah lateral. Keratinosit bergerak melalui interaksi dengan matriks protein ekstraselular, fibronektin, fitronektin, dan kolagen tipe 1. Faktor proagiogenetik dilepaskan oleh makrofag, vaskuler, endothelial growth factor, sehingga terjadi neovaskularisasi yang pembentukan jaringan granulasi. Fase remodeling atau maturasi. Remodeling merupakan fase yang paling lama pada proses penyembuhan luka. Terjadi pada hari ke-21 hingga 1 tahun. Terjadi kontraksi luka akibat pembentukan aktin myofibroblast dengan aktin mikrofilamen yang memberikan kekuatan kontraksi pada penyembuhan luka. Pada fase ini terjadi juga remodeling kolagen. Kolagen tipe 3 digantikan kolagen tipe 1 yang mediasi matriks metaloproteinase yang disekresi makrofag, fibroblast, dan sel endotel. Pada fase 3 minggu penyembuhan, luka telah mendapatkan kembali 20% kekuatan jaringan normal. Sekian presentasinya, saya ucapkan terima kasih.